Tahukah Anda bahwa ada seorang tokoh kekuasaan yang begitu kejam dan sombong hingga namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman? Seorang pria yang memiliki kekuasaan hampir tanpa batas, yang memerintahkan pembangunan monumen tertinggi di zamannya hanya untuk menantang Tuhan, dan yang akhirnya tenggelam dalam keangkuhan dirinya sendiri. Namanya adalah Haman, tangan kanan Firaun yang paling berkuasa, arsitek kekejaman, dan simbol kesombongan yang abadi. Kisah ini bukan hanya tentang kekuasaan dan kejatuhan, tetapi tentang bagaimana arogansi manusia bisa membawanya pada kehancuran total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang membahas kisah-kisah penuh hikmah dari Al-Quran dan sejarah Islam. Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini kita akan menyelami kisah lengkap Haman, sosok misterius yang disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran bersama Fir'aun dan Qarun sebagai trio kesombongan dan kezaliman. Mari kita mulai dari awal. Haman bukanlah nama yang asing dalam kitab suci, namun keberadaannya dalam Al-Quran menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus memberikan pencerahan yang luar biasa. Dia disebutkan 6 kali dalam Al-Quran, selalu dalam konteks sebagai pembantu terdekat Fir'aun, orang yang melaksanakan perintah-perintah zalim sang raja, dan tokoh yang turut serta dalam menindas Bani Israel. Tapi siapa sebenarnya Haman ini? Mengapa namanya begitu penting hingga Allah abadikan dalam Al-Quran? Untuk memahami Haman, kita harus memahami konteks zamannya. Ini adalah era Mesir kuno pada masa pemerintahan seorang Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Masyarakat Mesir pada waktu itu hidup dalam sistem yang sangat hierarkis, di mana Fir'aun berada di puncak sebagai penguasa absolut, dipandang bukan hanya sebagai raja tetapi sebagai penjelmaan dewa di bumi. Di bawahnya ada para bangsawan, imam-imam kuil, pejabat tinggi, dan kemudian rakyat jelata yang sebagian besar bekerja sebagai budak atau buruh. Dalam sistem inilah Haman menempati posisi yang sangat strategis. Dia adalah Perdana Menteri atau Wazir tertinggi Fir'aun, orang kepercayaan yang paling dekat dengan sang raja, dan eksekutor utama semua kebijakan kerajaan. Bayangkan seseorang yang memiliki akses langsung ke kekuasaan tertinggi, yang kata-katanya bisa mengubah nasib ribuan orang, yang perintahnya bisa membangun atau menghancurkan kota. Itulah Haman. Al-Quran menyebutkan Haman pertama kali dalam surah Al-Qasas ayat 28, di mana Allah berfirman bahwa Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Dalam ayat berikutnya, disebutkan bahwa Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dari awal, kita sudah melihat bahwa Haman bukan sekadar pejabat biasa, dia adalah bagian integral dari mesin penindasan yang dijalankan Fir'aun. Tapi apa yang membuat Haman begitu istimewa dalam pandangan Al-Quran? Mengapa dia disebutkan secara spesifik, bukan hanya sebagai bagian dari pasukan Fir'aun tetapi sebagai individu dengan nama? Jawabannya terletak pada perannya yang sangat sentral dalam drama besar antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Haman adalah otak di balik banyak strategi Fir'aun. Dia adalah pelaksana yang mengubah ide-ide gila sang raja menjadi kenyataan, dan dia adalah simbol dari bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang melupakan kemanusiaannya. Kisah Haman mencapai puncaknya ketika Nabi Musa datang membawa risalah tauhid kepada Fir'aun. Bayangkan situasinya,
seorang penggembala yang dulunya adalah bayi yang hampir dibunuh dalam genosida yang diperintahkan Fir'aun sendiri, kini kembali sebagai utusan Allah dengan mukjizat yang luar biasa. Tongkat Musa yang berubah menjadi ular besar, tangannya yang bersinar putih cemerlang tanpa cacat, ini semua adalah tanda-tanda yang jelas dari kekuasaan yang maha kuasa. Namun apa reaksi Fir'aun dan Haman? Bukannya merenungkan kebenaran yang begitu jelas, mereka justru semakin keras kepala. Al-Quran dalam surah Al-Qasas ayat 38 mencatat kata-kata Fir'aun yang sangat arogansi. Dia berkata, "Wahai Haman, bakarlah tanah liat untukku, kemudian buatkanlah untukku sebuah bangunan tinggi agar aku dapat naik ke Tuhan Musa. Dan aku yakin bahwa dia adalah termasuk orang-orang pendusta." Ini adalah momen yang mencengangkan. Fir'aun, dalam kesombongannya yang luar biasa, memerintahkan Haman untuk membangun menara setinggi mungkin dengan tujuan untuk naik ke langit dan menantang Tuhan yang dibicarakan Musa. Ini bukan hanya kesombongan biasa, ini adalah arogansi yang melampaui batas akal sehat. Dan Haman, sebagai eksekutor setia, menerimanya tanpa keraguan. Perintah ini mengungkapkan beberapa hal penting tentang karakter Haman. Pertama, dia adalah seorang yang sangat terampil dalam bidang arsitektur dan konstruksi. Pembakaran tanah liat untuk membuat batu bata adalah teknologi yang sangat maju pada zamannya. Mesir kuno memang terkenal dengan bangunan-bangunannya yang megah. Piramida-piramida raksasa yang masih berdiri hingga hari ini adalah bukti keahlian mereka dalam bidang konstruksi. Namun, apa yang diperintahkan Fir'aun kepada Haman adalah sesuatu yang bahkan melampaui ambisi pembangunan piramida, sebuah menara yang tingginya mencapai langit. Kedua, Haman adalah orang yang tidak memiliki keberanian moral untuk menolak perintah yang jelas-jelas absurd dan penuh kesombongan. Seorang penasihat yang baik seharusnya memberikan nasihat yang bijak kepada rajanya, bahkan jika itu berarti harus berbicara keras. Tapi Haman tidak melakukan itu. Dia memilih untuk menjadi perpanjangan tangan kesombongan Fir'aun. Mungkin karena dia sendiri terjebak dalam kesombongan yang sama, atau mungkin karena dia terlalu takut kehilangan posisi dan kekuasaannya. Ketiga, perintah ini menunjukkan bahwa Haman adalah simbol dari bagaimana sistem yang korup menciptakan individu-individu yang korup. Dalam lingkungan di mana sang pemimpin adalah seorang tiran yang menganggap dirinya Tuhan, tidak ada ruang untuk kebenaran, kejujuran, atau moralitas. Yang ada hanya loyalitas buta dan pelaksanaan perintah tanpa pertanyaan. Haman adalah produk dari sistem seperti itu. Mari kita bayangkan bagaimana proyek gila ini dilaksanakan. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pekerja dikerahkan untuk mengumpulkan tanah liat, membakarnya menjadi batu bata, dan menyusunnya menjadi menara yang semakin tinggi. Berapa banyak nyawa yang mungkin hilang dalam proyek ini? Berapa banyak keringat dan air mata yang tertumpah? Berapa banyak keluarga yang kehilangan ayah, suami, atau anak mereka karena pekerjaan paksa yang brutal ini? Al-Quran tidak memberi kita detail teknis tentang pembangunan menara ini, tetapi dari konteksnya, kita bisa membayangkan bahwa ini adalah proyek yang penuh dengan penderitaan dan penindasan. Yang lebih menarik adalah bahwa perintah membangun menara ini datang dalam konteks tantangan teologis. Fir'aun tidak sedang membangun istana baru untuk kemuliaan dirinya atau kuil baru untuk para dewa. Dia secara spesifik membangun menara ini untuk menantang Tuhan Musa. Ini adalah deklarasi perang terhadap Sang Pencipta, sebuah tindakan yang begitu sombong dan bodoh sehingga hampir tidak bisa dipercaya. Namun itulah yang terjadi. Dalam surah Ghafir ayat 36 hingga 37, kisah ini diulangi dengan penekanan yang sedikit berbeda. Fir'aun berkata,
"Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat naik dan melihat Tuhan Musa, dan aku yakin bahwa dia adalah pendusta." Kemudian Allah melanjutkan, "Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu hanya membawa kerugian." Ayat ini memberikan insight yang sangat mendalam tentang psikologi kesombongan. Perbuatan buruk dijadikan indah bagi Fir'aun. Ini adalah bahaya terbesar dari arogansi dan kekuasaan absolut. Ketika seseorang begitu terperangkap dalam kesombongannya sendiri hingga dia tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Dan Haman, dengan melaksanakan perintah ini tanpa protes, turut serta dalam ilusi kolektif ini. Namun pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah menara ini benar-benar dibangun? Apakah proyek megalomaniak ini diselesaikan? Al-Quran tidak memberikan jawaban yang eksplisit tentang hal ini, tetapi dari konteks ayat-ayat lain, kita bisa menyimpulkan bahwa bahkan jika menara ini dibangun, itu tidak akan mencapai tujuannya. Bagaimana mungkin sebuah struktur fisik, tidak peduli setinggi apapun, bisa mencapai Tuhan yang Maha Tinggi, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu? Ini adalah ironi yang tragis. Haman, dengan semua keahlian arsitektur dan teknisnya, menghabiskan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk proyek yang sejak awal sudah ditakdirkan gagal. Bukan karena keterbatasan teknis, tetapi karena kesalahan konseptual yang mendasar. Anda tidak bisa mencapai Sang Pencipta melalui ciptaan. Anda tidak bisa menantang Yang Maha Kuasa dengan kekuatan manusia yang terbatas. Selain perannya sebagai arsitek menara kesombongan, Haman juga terlibat langsung dalam penindasan terhadap Bani Israel. Al-Quran dalam surah Al-Qasas menyebutkan bahwa Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka adalah orang-orang yang berdosa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kebijakan genosida terhadap bayi-bayi laki-laki Bani Israel, perbudakan massal, dan segala bentuk penindasan lainnya tidak hanya dilakukan oleh Fir'aun sendiri, tetapi juga oleh aparatus kerajaannya, dan Haman adalah bagian sentral dari aparatus itu. Bayangkan Anda adalah seorang ibu dari Bani Israel yang baru saja melahirkan bayi laki-laki. Anda tahu bahwa tentara Fir'aun akan datang untuk mengambil bayi Anda dan membunuhnya. Perasaan takut, putus asa, dan marah pasti luar biasa. Dan siapa yang mengeluarkan perintah ini? Siapa yang mengorganisir patroli-patroli untuk mencari bayi-bayi yang baru lahir? Siapa yang memastikan kebijakan kejam ini dilaksanakan dengan efisien? Haman dan para pejabat di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa kejahatan besar dalam sejarah jarang dilakukan oleh satu orang saja. Selalu ada sistem, ada birokrasi, ada orang-orang yang melaksanakan perintah, bahkan ketika mereka tahu bahwa perintah itu salah. Haman adalah contoh sempurna dari fenomena ini. Dia mungkin tidak menciptakan ide genosida, tetapi dia membuatnya menjadi kenyataan. Dan dalam hal itu, dia sama bersalahnya dengan Fir'aun. Sekarang mari kita membahas aspek yang sangat menarik dari kisah Haman, yaitu keakuratan historis penyebutannya dalam Al-Quran. Selama berabad-abad, para kritikus Al-Quran mengklaim bahwa penyebutan Haman dalam konteks Mesir kuno adalah sebuah kesalahan historis. Mereka berargumen bahwa nama Haman sebenarnya berasal dari kitab Ester dalam Alkitab, di mana Haman adalah seorang pejabat Persia yang hidup sekitar 1000 tahun setelah zaman Musa. Menurut mereka, Muhammad dalam menulis Al-Quran telah mengambil nama dari Alkitab dan salah menempatkannya dalam konteks Mesir. Ini adalah tuduhan yang serius karena jika benar,
itu akan merusak kredibilitas Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Namun, penemuan arkeologi modern telah membuktikan sebaliknya dengan cara yang spektakuler. Pada abad ke-19 dan ke-20, ketika para arkeolog mulai menerjemahkan hieroglif Mesir kuno, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam berbagai inskripsi dan dokumen Mesir kuno, ditemukan nama yang sangat mirip dengan Haman. Lebih spesifik lagi, ditemukan gelar yang digunakan untuk pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas proyek-proyek konstruksi besar. Dan gelar itu adalah Haman atau variasi yang sangat dekat dengannya. Yang lebih mencengangkan, gelar ini khususnya merujuk pada kepala pekerja pembakaran batu, yang persis sesuai dengan deskripsi Al-Quran tentang Haman yang diperintahkan untuk membakar tanah liat. Penemuan ini sangat signifikan. Pada masa Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun di Arabia yang memiliki pengetahuan tentang hieroglif Mesir. Bahasa ini sudah mati selama lebih dari 1000 tahun dan baru bisa dibaca kembali setelah penemuan batu Rosetta dan upaya penerjemahan yang panjang. Jadi bagaimana mungkin Al-Quran, yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi, bisa secara akurat menyebutkan nama dan peran spesifik seorang pejabat Mesir kuno, lengkap dengan detail tentang pembakaran tanah liat, jika itu bukan wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui. Ini adalah salah satu dari banyak bukti ilmiah yang memperkuat kebenaran Al-Quran. Detail-detail yang pada awalnya dianggap sebagai kesalahan, ternyata terbukti akurat ketika ilmu pengetahuan modern berkembang. Dan ini juga menjawab pertanyaan mengapa Allah memilih untuk menyebutkan nama Haman secara spesifik dalam Al-Quran. Bukan hanya karena perannya yang penting dalam kisah Musa dan Fir'aun, tetapi juga sebagai tanda bagi generasi masa depan tentang kebenaran Al-Quran. Sekarang mari kita fokus pada aspek moral dan spiritual dari kisah Haman. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan dan tindakan tokoh ini? Pertama dan yang paling jelas adalah bahaya dari kesombongan dan arogansi. Haman, bersama Fir'aun, adalah contoh sempurna dari bagaimana kesombongan bisa merusak jiwa seseorang. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan pengaruh, tetapi semua itu tidak membuat mereka bahagia atau bijaksana. Sebaliknya, itu membuat mereka buta terhadap kebenaran dan akhirnya membawa mereka pada kehancuran. Kedua, kisah Haman mengajarkan kita tentang tanggung jawab personal. Seringkali kita mendengar pembelaan bahwa seseorang hanya mengikuti perintah, bahwa mereka bukan pembuat keputusan tetapi hanya pelaksana. Tapi kisah Haman menunjukkan bahwa pembelaan seperti itu tidak diterima. Ya, Fir'aun adalah orang yang memberi perintah, tetapi Haman adalah orang yang melaksanakannya. Dia memiliki pilihan untuk menolak, untuk berbicara, untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan dalam Al-Quran, dia disebutkan dengan nama, ditandai sebagai orang yang berdosa, sama seperti Fir'aun. Ini adalah pelajaran yang sangat relevan di zaman modern. Berapa banyak orang yang melakukan hal-hal buruk dengan alasan bahwa mereka hanya mengikuti perintah atasan, atau bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Kisah Haman mengingatkan kita bahwa kita semua memiliki tanggung jawab moral, terlepas dari posisi kita dalam hierarki kekuasaan. Jika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang salah, kita memiliki kewajiban untuk menolak, bahkan jika itu berarti menghadapi konsekuensi yang berat. Ketiga, Haman adalah contoh dari bahaya kompromi moral. Mungkin pada awalnya, dia tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan Fir'aun. Mungkin dia memiliki keraguan, tetapi seiring waktu, dengan terus-menerus mengikuti perintah yang salah, hatinya menjadi keras. Dia terbiasa dengan kejahatan,
Apa yang awalnya mungkin membuatnya tidak nyaman, akhirnya menjadi rutinitas. Ini adalah proses yang sangat berbahaya, dan itu bisa terjadi pada siapa saja yang tidak waspada terhadap kondisi hati mereka sendiri. Keempat, kisah Haman mengajarkan tentang sia-sianya mengejar kekuasaan duniawi tanpa fondasi spiritual. Haman memiliki hampir semua yang bisa diinginkan seseorang dalam hidup ini: kekuasaan, status, kekayaan, akses ke penguasa tertinggi. Tetapi semua itu tidak memberinya kebahagiaan sejati atau tujuan yang berarti. Sebaliknya, dia menghabiskan hidupnya melayani ego gila seorang tiran dan akhirnya ikut tenggelam dalam kehancuran yang sama. Mari kita bicara tentang akhir dari kisah Haman. Al-Quran tidak memberikan detail spesifik tentang kematiannya secara individual, tetapi kita tahu bahwa dia bersama Fir'aun dan pasukannya ketika mereka mengejar Bani Israel ke Laut Merah. Dalam surah Yunus ayat 90, Allah berfirman tentang saat-saat terakhir Fir'aun ketika dia tenggelam dan mengaku beriman pada saat sudah terlambat. Dan dalam ayat-ayat lain, disebutkan bahwa Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan sebagai balasan atas kezaliman mereka. Apakah Haman juga tenggelam bersama mereka? Kemungkinan besar ya. Al-Quran secara konsisten menggabungkan nama Fir'aun dan Haman, menunjukkan bahwa mereka berdua adalah bagian dari kelompok yang menerima azab Allah. Bayangkan momen itu. Setelah bertahun-tahun berkuasa, merasa tidak terkalahkan, membangun proyek-proyek megalomaniak, menindas orang-orang yang tidak berdosa, tiba-tiba air laut yang terbelah mulai menutup kembali. Dalam hitungan detik, semua kekuasaan, semua status, semua arogansi menjadi tidak berarti di hadapan kekuasaan Allah. Ini adalah akhir yang tragis tetapi juga sangat instruktif. Tidak peduli seberapa tinggi seseorang dalam hierarki duniawi, tidak peduli seberapa besar kekuasaan yang mereka miliki, semuanya akan kembali kepada Allah. Dan pada hari itu, yang akan dihitung bukan jabatan atau kekayaan, tetapi amal dan iman. Yang menarik, Al-Quran juga menyebutkan bahwa tubuh Fir'aun diselamatkan sebagai tanda bagi generasi mendatang. Apakah tubuh Haman juga diselamatkan? Kita tidak tahu pasti, tetapi yang jelas adalah bahwa nama dan kisahnya diselamatkan dalam bentuk yang lebih abadi, yaitu dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh miliaran orang selama 14 abad. Sekarang mari kita renungkan tentang relevansi kisah Haman di zaman modern. Apakah masih ada Haman-Haman di dunia kita hari ini? Sayangnya, jawabannya adalah ya. Di setiap era, di setiap masyarakat, selalu ada orang-orang yang memilih untuk menggunakan posisi dan kekuasaan mereka bukan untuk kebaikan, tetapi untuk melayani penguasa yang zalim atau kepentingan mereka sendiri. Kita melihat ini dalam berbagai bentuk. Ada pejabat pemerintah yang tahu bahwa kebijakan yang mereka laksanakan merugikan rakyat, tetapi mereka melakukannya juga demi mempertahankan posisi mereka. Ada eksekutif perusahaan yang tahu bahwa produk mereka berbahaya atau bahwa praktik bisnis mereka tidak etis, tetapi mereka terus melanjutkannya demi keuntungan. Ada profesional di berbagai bidang yang melihat ketidakadilan dan korupsi tetapi memilih untuk diam karena takut akan konsekuensi berbicara. Semua ini adalah manifestasi modern dari mentalitas Haman. Dan kisah Al-Quran tentang dia adalah peringatan bagi kita semua. Jangan menjadi Haman di zaman kita. Jangan menjadi orang yang melaksanakan kejahatan tanpa bertanya. Jangan menjadi orang yang menjual hati nurani demi kekuasaan atau kenyamanan duniawi. Tapi kisah Haman juga mengajarkan kita untuk waspada terhadap diri kita sendiri. Mudah untuk menunjuk orang lain dan mengatakan mereka adalah Haman modern. Tetapi apakah kita sendiri sudah bebas dari mentalitas seperti itu?
Dalam skala yang lebih kecil, apakah kita pernah mengikuti sesuatu yang kita tahu salah hanya karena kita tidak ingin menghadapi konflik? Apakah kita pernah diam ketika kita seharusnya berbicara? Apakah kita pernah mengutamakan kenyamanan pribadi di atas prinsip moral? Introspeksi ini penting karena kesombongan dan kompromi moral tidak hanya terjadi di tingkat penguasa besar. Itu bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam bagaimana kita merespons ketidakadilan yang kita lihat di sekitar kita. Mari kita juga membahas konteks Haman dalam hubungannya dengan dua tokoh lain yang sering disebutkan bersamanya dalam Al-Quran, yaitu Fir'aun dan Qarun. Ketiga nama ini sering muncul bersama, membentuk semacam trio kesombongan dan kezaliman. Masing-masing mewakili aspek berbeda dari arogansi manusia. Fir'aun mewakili kesombongan kekuasaan politik, seseorang yang karena jabatannya sebagai raja, menganggap dirinya berada di atas hukum, bahkan di atas Tuhan. Qarun mewakili kesombongan kekayaan, seseorang yang karena hartanya yang melimpah, lupa bahwa semua itu adalah pemberian Allah dan bisa diambil kapan saja. Dan Haman mewakili kesombongan intelektual dan teknis, seseorang yang karena keahlian dan pengetahuannya, merasa bisa menggunakan kemampuannya untuk tujuan apapun, tanpa pertimbangan moral. Ketiga bentuk kesombongan ini masih sangat relevan hari ini. Ada orang-orang yang sombong karena kekuasaan politik mereka, ada yang sombong karena kekayaan mereka, dan ada yang sombong karena pengetahuan atau keahlian mereka. Dan seringkali, seperti dalam kasus Fir'aun, Haman, dan Qarun, ketiga bentuk kesombongan ini bekerja sama untuk menciptakan sistem penindasan dan ketidakadilan. Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 39 menyebutkan, dan Qarun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka tidak dapat lari dari azab. Ayat ini merangkum nasib ketiga tokoh ini dengan sangat jelas. Mereka diberi kesempatan untuk beriman, bukti-bukti yang jelas ditunjukkan kepada mereka, tetapi kesombongan mereka menghalangi mereka dari menerima kebenaran. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Seringkali yang menghalangi seseorang dari menerima kebenaran bukanlah kurangnya bukti atau argumen yang lemah, tetapi kesombongan mereka sendiri. Ego yang tidak mau mengakui bahwa mereka salah, keengganan untuk mengubah pandangan dunia mereka, ketakutan akan kehilangan status atau kekuasaan jika mereka mengakui kebenaran. Semua ini adalah bentuk-bentuk kesombongan yang sama yang menghancurkan Fir'aun, Haman, dan Qarun. Dalam konteks dakwah dan penyebaran kebenaran, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Kita harus menyampaikan pesan dengan cara yang terbaik, dengan hikmat dan nasihat yang baik, tetapi kita juga harus menyadari bahwa pada akhirnya, hidayah ada di tangan Allah. Ada orang-orang yang, seperti Fir'aun dan Haman, akan menolak kebenaran tidak peduli seberapa jelas bukti yang ditunjukkan kepada mereka. Dan itu bukan kegagalan kita sebagai penyampai pesan, tetapi pilihan mereka yang harus mereka pertanggungjawabkan. Sekarang mari kita membahas aspek yang lebih personal dari kisah Haman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak mengikuti jejak langkahnya? Pertama, kita harus selalu memeriksa niat dan motivasi kita. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Apakah untuk mencari ridha Allah, atau untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mempertahankan posisi, atau untuk kenyamanan duniawi? Niat yang benar adalah fondasi dari setiap amal yang baik. Kedua, kita harus memiliki keberanian untuk berbicara kebenaran, bahkan ketika itu sulit.
Salah satu kegagalan terbesar Haman adalah diam ketika dia seharusnya berbicara. Jika dia memiliki keberanian moral untuk menasihati Firaun, untuk mengatakan bahwa perintah membunuh bayi-bayi tidak berdosa adalah salah, untuk menjelaskan bahwa membangun menara untuk menantang Tuhan adalah absurd, mungkin sejarah akan berbeda. Tentu, dia mungkin akan kehilangan posisinya, mungkin bahkan nyawanya, tetapi dia akan menyelamatkan jiwanya di akhirat. Ketiga, kita harus selalu belajar dan terbuka terhadap kebenaran. Kesombongan intelektual, merasa bahwa kita sudah tahu segalanya atau bahwa kita terlalu pintar untuk perlu belajar, adalah jebakan yang sangat berbahaya. Haman mungkin adalah orang yang sangat terampil dalam bidangnya, tetapi keahlian teknis tanpa kebijaksanaan spiritual adalah kombinasi yang berbahaya. Keempat, kita harus secara teratur mengevaluasi kehidupan kita dan keputusan-keputusan kita. Apakah kita bergerak ke arah yang benar? Apakah tindakan kita hari ini membawa kita lebih dekat kepada Allah atau lebih jauh? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri sendiri secara konsisten. Sekarang mari kita gali lebih dalam tentang dinamika hubungan antara Haman dan Firaun. Ini adalah hubungan yang sangat kompleks dan mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana kekuasaan beroperasi. Firaun adalah orang yang memiliki kekuasaan absolut, tetapi dia membutuhkan Haman untuk melaksanakan kekuasaan itu. Ini adalah pola yang kita lihat berulang kali dalam sejarah. Penguasa yang zalim membutuhkan aparatus birokrasi dan teknis untuk mengimplementasikan visi mereka. Haman bukanlah sekadar pelayan pasif. Dia adalah enabler aktif dari kezaliman Firaun. Tanpa keahlian teknis Haman, tanpa kemampuannya untuk mengorganisir proyek-proyek besar, tanpa kesediaannya untuk melaksanakan perintah-perintah yang tidak manusiawi, Firaun tidak akan bisa melakukan separuh dari apa yang dia lakukan. Dalam pengertian ini, Haman adalah sama pentingnya dengan Firaun dalam sistem penindasan mereka. Tetapi ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Apakah Haman benar-benar percaya pada klaim ketuhanan Firaun? Atau dia hanya berpura-pura percaya untuk mempertahankan posisinya? Al-Quran tidak memberi kita akses langsung ke pikiran Haman, tetapi dari tindakannya, kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya dia tidak menentang klaim tersebut secara terbuka. Dan dalam konteks iman, diam di hadapan kebatilan adalah bentuk dukungan terhadap kebatilan. Mari kita bandingkan Haman dengan tokoh lain dalam kisah Musa yang mengambil sikap berbeda. Ada seorang mukmin dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Kisahnya disebutkan dalam surah Ghafir, di mana dia berani berbicara membela Musa meskipun dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian akan membunuh seseorang karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang jelas dari Tuhanmu?" Ini adalah keberanian yang luar biasa. Orang ini, yang Al-Quran sebut sebagai seorang mukmin dari keluarga Firaun, mempertaruhkan posisi dan bahkan nyawanya untuk membela kebenaran. Dia tidak melakukannya dengan cara yang bombastis atau provokatif, tetapi dengan argumen yang bijaksana dan penuh hikmat. Dan yang paling penting, dia melakukannya meskipun konsekuensinya bisa sangat berat. Kontras antara mukmin dari keluarga Firaun dan Haman sangat mencolok. Keduanya berada dalam posisi yang mirip, dekat dengan pusat kekuasaan, memiliki akses ke Firaun, dan mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Tetapi satu memilih untuk berdiri di pihak kebenaran, sementara yang lain memilih untuk menjadi instrumen kezaliman. Ini menunjukkan bahwa posisi atau lingkungan tidak menentukan pilihan moral kita. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, kita selalu memiliki pilihan.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Haman bisa diselamatkan? Apakah ada momen dalam hidupnya di mana dia bisa berubah arah dan memilih jalan yang berbeda? Dari perspektif teologis, jawabannya adalah ya. Pintu taubat selalu terbuka selama seseorang masih hidup. Bahkan Fir'aun, pada saat-saat terakhirnya ketika dia tenggelam, mengucapkan kata-kata iman, meskipun sudah terlambat untuk diterima. Tetapi masalahnya bukan apakah kesempatan itu ada, tetapi apakah seseorang memilih untuk mengambilnya. Haman memiliki banyak kesempatan untuk berubah. Setiap kali dia melihat mukjizat Musa, setiap kali dia mendengar pesan tauhid, setiap kali hati nuraninya mungkin berbisik bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, itu adalah kesempatan untuk berubah. Tetapi dia tidak mengambilnya. Dia terus-menerus memilih jalan yang sama, sampai jalan itu berakhir dengan kehancuran. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya merespons panggilan kebenaran segera ketika itu datang. Jangan menunda, jangan berkata, nanti saja, atau tunggu sampai situasi lebih kondusif. Karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan pergi, atau bahkan lebih buruk, kita tidak tahu kapan hati kita akan menjadi begitu keras sehingga kita tidak lagi bisa merasakan panggilan kebenaran. Sekarang mari kita bahas tentang warisan Haman. Apa yang tersisa dari hidupnya? Apa yang dia tinggalkan untuk generasi mendatang? Tidak ada monumen yang membanggakan, tidak ada pencapaian yang dikenang dengan hormat, tidak ada kontribusi positif yang berarti bagi umat manusia. Yang tersisa hanyalah namanya yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh orang yang tersesat, sebagai peringatan bagi mereka yang datang setelahnya. Ini adalah ironi yang tragis. Haman mungkin menghabiskan hidupnya membangun struktur-struktur fisik yang megah, tetapi tidak ada yang bertahan. Piramida-piramida Mesir yang masih berdiri hingga hari ini dibangun oleh ribuan pekerja anonim, bukan oleh kehendak satu orang. Dan bahkan struktur-struktur itu, semegah apapun, pada akhirnya hanya batu dan tanah. Yang bertahan adalah kisah, pelajaran, dan peringatan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan jika Haman menggunakan keahlian dan posisinya untuk kebaikan. Bayangkan jika dia menggunakan kemampuan organisasi dan teknisnya untuk membangun sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk meringankan penderitaan orang-orang yang tertindas, untuk mendukung kebenaran. Namanya masih akan diabadikan dalam Al-Quran, tetapi dalam konteks yang sangat berbeda. Dia bisa menjadi contoh kebaikan, bukan kejahatan. Dia bisa menjadi inspirasi, bukan peringatan. Tetapi itu bukan pilihan yang dia ambil. Dan sekarang, 14 abad setelah Al-Quran diturunkan, jutaan bahkan miliaran orang telah membaca namanya dalam konteks yang negatif. Setiap kali nama Haman disebutkan, itu adalah pengingat tentang bahaya kesombongan, tentang konsekuensi dari melayani kezaliman, tentang pentingnya memilih jalan yang benar meskipun sulit. Ini membawa kita pada refleksi tentang konsep warisan dalam Islam. Apa yang ingin kita tinggalkan? Bagaimana kita ingin dikenang? Dalam surah Al-Furqan ayat 74, Allah mengajarkan kita untuk berdoa, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Ini adalah doa untuk warisan yang baik, untuk meninggalkan sesuatu yang positif dan bermakna. Haman meninggalkan warisan yang sebaliknya. Tetapi ini tidak harus menjadi nasib kita. Kita masih memiliki waktu, masih memiliki kesempatan untuk membangun warisan yang baik. Dan bagian penting dari itu adalah belajar dari kesalahan orang-orang seperti Haman, untuk tidak mengulangi jalan mereka, untuk memilih jalan yang berbeda.
Mari kita juga mempertimbangkan dampak psikologis dari hidup seperti Haman. Bagaimana rasanya hidup dalam kebohongan konstan? Untuk terus-menerus melakukan hal-hal yang dalam hati kecil mungkin dia tahu salah. Ada beban psikologis yang berat dalam hidup seperti itu. Untuk mempertahankan fasad, untuk menekan hati nurani, untuk terus-menerus membenarkan tindakan-tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup bertentangan dengan nilai-nilai mereka sendiri mengalami tingkat stres yang tinggi, kecemasan, dan bahkan depresi. Ada disonansi kognitif yang terjadi ketika tindakan kita tidak selaras dengan keyakinan kita. Dan semakin besar ketidakselarasan itu, semakin berat bebannya. Haman mungkin terlihat berkuasa dan sukses dari luar. Tetapi bagaimana keadaan batinnya? Al-Quran tidak memberi kita detail tentang ini, tetapi kita bisa membayangkan bahwa tidak ada kedamaian sejati dalam hidup seperti itu. Dan ini adalah poin penting, kekuasaan dan kekayaan duniawi tidak sama dengan kebahagiaan atau kedamaian batin. Seseorang bisa memiliki segalanya dalam ukuran dunia tetapi tidak memiliki apa-apa dalam ukuran yang benar-benar penting. Sebaliknya, kita lihat orang-orang seperti Nabi Musa yang hidup dengan prinsip yang jelas, yang berdiri tegak untuk kebenaran meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan dan perjuangan, ada kemuliaan dalam perjuangan itu. Ada kedamaian dalam mengetahui bahwa dia berdiri di pihak yang benar, bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini adalah perbedaan fundamental antara kehidupan yang berorientasi pada dunia dan kehidupan yang berorientasi pada akhirat. Haman mengejar kekuasaan, status, dan kenyamanan duniawi. Musa mengejar ridha Allah. Dan pada akhirnya, kita semua tahu siapa yang menang, bukan dalam pengertian duniawi tetapi dalam pengertian yang abadi. Sekarang mari kita bahas tentang fenomena yang saya sebut sebagai sindrom Haman dalam masyarakat modern. Ini adalah ketika orang-orang yang terdidik, cerdas, dan terampil menggunakan kemampuan mereka untuk melayani sistem yang zalim atau untuk tujuan yang meragukan secara moral. Kita melihat ini di berbagai bidang. Dalam bidang teknologi, ada insinyur dan programmer yang membangun sistem pengawasan massa yang melanggar privasi. Dalam bidang keuangan, ada analis dan eksekutif yang merancang skema yang merugikan orang banyak demi keuntungan segelintir orang. Dalam bidang media, ada profesional yang menyebarkan propaganda dan disinformasi. Dalam bidang ilmiah, ada peneliti yang memalsukan data atau melakukan penelitian yang tidak etis. Semua ini adalah manifestasi modern dari sindrom Haman. Orang-orang pintar dan terampil yang menggunakan kemampuan mereka bukan untuk kebaikan tetapi untuk tujuan yang meragukan atau bahkan jahat. Dan seperti Haman, mereka mungkin membenarkan tindakan mereka dengan berbagai alasan, bahwa mereka hanya melakukan pekerjaan mereka, bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas bagaimana keahlian mereka digunakan, bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Tetapi kisah Haman mengingatkan kita bahwa pembenaran seperti itu tidak cukup. Kita semua bertanggung jawab atas bagaimana kita menggunakan talenta dan kemampuan kita. Jika kita menggunakan mereka untuk melayani kezaliman, kita akan dimintai pertanggungjawaban, tidak peduli betapa pandainya argumen pembelaan kita. Solusinya adalah apa yang bisa kita sebut sebagai etika profesional yang berakar pada nilai-nilai spiritual. Ini bukan hanya tentang mengikuti kode etik profesi, yang seringkali bisa sangat minimal atau bahkan bisa dimanipulasi. Ini tentang memiliki kompas moral internal yang kuat yang membimbing kita dalam setiap keputusan profesional. Untuk para profesional Muslim, ini berarti memahami bahwa pekerjaan kita bukan hanya sumber nafkah tetapi juga ibadah.
Setiap keputusan yang kita buat, setiap proyek yang kita kerjakan, harus dievaluasi tidak hanya dari segi keuntungan finansial atau kemajuan karir, tetapi juga dari segi apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apakah pekerjaan ini membawa kebaikan atau keburukan? Apakah ini melayani keadilan atau ketidakadilan? Apakah ini sesuai dengan perintah Allah atau bertentangan dengannya? Dan jika jawabannya negatif, maka kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak, bahkan jika itu berarti kehilangan kesempatan atau menghadapi kesulitan. Karena pada akhirnya, tidak ada karir atau gaji yang sepadan dengan menjual jiwa kita. Mari kita juga berbicara tentang peran pendidikan dalam mencegah munculnya Haman-Haman modern. Sistem pendidikan kita, terutama di tingkat tinggi, seringkali sangat fokus pada pengembangan keterampilan teknis tetapi kurang menekankan pembangunan karakter dan etika. Kita menghasilkan insinyur yang pandai membangun tetapi tidak diajarkan untuk mempertanyakan apa yang mereka bangun. Kita menghasilkan ilmuwan yang terampil dalam penelitian tetapi tidak dilatih untuk mempertimbangkan implikasi etis dari penelitian mereka. Kisah Haman mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan yang holistik, yang mengembangkan tidak hanya otak tetapi juga hati dan karakter. Kita membutuhkan sistem pendidikan yang mengajarkan kepada mahasiswa untuk berpikir kritis tidak hanya tentang masalah-masalah teknis tetapi juga tentang masalah-masalah moral. Yang mengajarkan mereka untuk bertanya, apakah ini benar, bukan hanya apakah ini mungkin. Yang menanamkan dalam diri mereka keberanian untuk berdiri tegak untuk kebenaran, bukan hanya kemampuan untuk mengikuti instruksi. Dalam konteks pendidikan Islam, ini berarti mengintegrasikan pembelajaran teknis dengan pembelajaran spiritual. Seorang insinyur Muslim seharusnya tidak hanya belajar tentang prinsip-prinsip teknik, tetapi juga tentang bagaimana Islam memandang teknologi dan kemajuan. Seorang ekonom Muslim seharusnya tidak hanya belajar tentang teori ekonomi, tetapi juga tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Ini bukan tentang membuat segalanya religius secara artifisial, tetapi tentang mengakui bahwa tidak ada aspek hidup yang terpisah dari nilai-nilai spiritual kita. Pekerjaan kita, karir kita, keahlian profesional kita, semua ini adalah bagian dari ibadah kita jika kita lakukan dengan niat yang benar dan dengan cara yang benar. Sekarang mari kita kembali ke teks Al-Quran dan melihat beberapa ayat spesifik tentang Haman dengan lebih detail. Dalam surah Al-Qasas ayat 6, Allah berfirman, "Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka apa yang selama ini mereka khawatirkan dari mereka." Ayat ini sangat menarik karena beberapa alasan. Pertama, ia menunjukkan bahwa Fir'aun dan Haman sebenarnya takut pada Bani Israel. Di balik semua kekuasaan dan arogansi mereka, ada ketakutan yang mendalam. Ketakutan bahwa suatu hari orang-orang yang mereka tindas ini akan bangkit dan menggulingkan mereka. Ini adalah ketakutan yang umum di antara para penindas sepanjang sejarah. Dan ironisnya, upaya mereka untuk mencegah hal itu seringkali justru mempercepat kejatuhan mereka. Kedua, ayat ini menunjukkan rencana Allah yang lebih besar. Sementara Fir'aun dan Haman mengira mereka yang mengendalikan situasi, kenyataannya Allah yang mengendalikan. Mereka mungkin membuat rencana, tetapi Allah adalah sebaik-baik perencana. Dan rencana Allah pada akhirnya akan menang, tidak peduli seberapa kuat oposisi terhadapnya. Ketiga, ayat ini memberikan harapan kepada mereka yang tertindas. Tidak peduli seberapa gelap situasinya,
tidak peduli seberapa kuat para penindas tampaknya, Allah ada di pihak mereka yang dizalimi. Dan pada waktunya, keadilan akan ditegakkan. Ini adalah pesan yang sangat kuat dan relevan untuk semua generasi, terutama bagi mereka yang hidup di bawah penindasan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 39, Allah mengatakan tentang Qarun, Fir'aun, dan Haman bahwa mereka berlaku sombong di bumi tetapi mereka tidak dapat lari dari azab. Kata-kata ini sangat menohok. Berlaku sombong di bumi, ini adalah deskripsi yang sempurna dari sikap mereka. Mereka merasa bahwa bumi ini adalah milik mereka, bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, bahwa tidak ada konsekuensi untuk tindakan mereka. Tetapi bagian kedua dari ayat itu menghancurkan ilusi itu, mereka tidak dapat lari dari azab. Tidak peduli seberapa cepat mereka lari, seberapa jauh mereka pergi, atau seberapa banyak kekuasaan yang mereka miliki, mereka tidak bisa melarikan diri dari keadilan Allah. Ini adalah prinsip fundamental dalam pandangan dunia Islam, bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka, baik di dunia ini atau di akhirat, atau keduanya. Untuk Haman, Fir'aun, dan Qarun, pertanggungjawaban itu datang dalam bentuk penghancuran total di dunia ini dan kemudian azab yang lebih berat di akhirat. Mereka adalah contoh dari bagaimana kesombongan dan kezaliman, tidak peduli seberapa sukses mereka tampaknya dalam jangka pendek, pada akhirnya akan membawa kehancuran. Mari kita juga mempertimbangkan dimensi spiritual dari kisah ini. Apa yang sebenarnya terjadi di tingkat jiwa ketika seseorang seperti Haman terus-menerus melawan kebenaran? Al-Quran memberikan kita insight yang mendalam tentang ini. Dalam berbagai ayat, Allah menjelaskan bagaimana hati bisa menjadi keras, bagaimana segel bisa ditempatkan pada hati dan telinga, bagaimana kebutaan spiritual bisa terjadi. Ini bukan proses yang instan. Seseorang tidak bangun suatu pagi dan tiba-tiba menjadi seperti Haman. Itu adalah proses bertahap, dimulai dengan kompromi kecil, dengan pilihan-pilihan yang tampak tidak signifikan pada saat itu. Mungkin Haman awalnya hanya mengikuti perintah yang sedikit meragukan, kemudian perintah yang lebih buruk, dan kemudian yang lebih buruk lagi. Setiap kali dia mengikuti perintah yang salah tanpa protes, hatinya menjadi sedikit lebih keras. Suaranya, hati nuraninya menjadi sedikit lebih lemah. Sampai suatu titik di mana dia sudah begitu jauh di jalan itu sehingga sangat sulit untuk berbalik. Ini adalah salah satu bahaya terbesar dari dosa, ia memiliki efek kumulatif. Dosa pertama mungkin sulit dan membuat kita tidak nyaman, tetapi dosa kedua sedikit lebih mudah, dan ketiga lebih mudah lagi, sampai akhirnya apa yang dulunya membuat kita ngeri sekarang terasa normal. Ini adalah mengapa penting untuk waspada terhadap awal-awal dari jalan yang salah. Untuk menghentikan kompromi moral pada tahap paling awal. Untuk tidak mengatakan pada diri sendiri bahwa ini hanya satu kali, atau bahwa ini tidak terlalu buruk, atau bahwa kita tidak punya pilihan. Karena setiap kompromi membuat kompromi berikutnya lebih mudah, dan sebelum kita menyadarinya, kita mungkin sudah jauh dari jalan yang benar. Sekarang mari kita berpikir tentang pertanyaan yang lebih filosofis, apakah Haman benar-benar bebas dalam pilihan-pilihannya? Atau apakah dia adalah produk dari lingkungannya, dari sistem di mana dia dibesarkan dan bekerja? Ini adalah pertanyaan tentang kehendak bebas versus determinisme, dan itu adalah pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh para filsuf dan teolog selama berabad-abad. Islam mengajarkan keseimbangan antara kedua ekstrim ini. Di satu sisi, kita mengakui bahwa lingkungan, pendidikan, dan situasi mempengaruhi kita.
Seseorang yang dibesarkan dalam sistem yang korup, yang melihat korupsi sebagai hal normal sejak kecil, tentu akan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang lebih etis. Tetapi di sisi lain, Islam juga sangat tegas tentang tanggung jawab personal. Kita semua memiliki fitrah, kecenderungan bawaan terhadap kebaikan dan kemampuan untuk mengenali kebenaran. Kita semua memiliki akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan. Dan karena itu, kita semua bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita, terlepas dari lingkungan kita. Haman mungkin dibesarkan dalam sistem Mesir kuno di mana Fir'aun dipandang sebagai Tuhan. Tetapi ketika Musa datang dengan mukjizat-mukjizat yang jelas, ketika kebenaran ditunjukkan dengan begitu terang, Haman memiliki pilihan. Dia bisa memilih untuk merenungkan, untuk membuka hatinya, untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang dia pegang selama ini. Tetapi dia tidak melakukannya. Itu adalah pilihannya, dan dia bertanggung jawab atasnya. Ini adalah pelajaran yang penting untuk kita semua. Ya, kita mungkin menghadapi tekanan dari lingkungan kita, dari keluarga, dari teman, dari masyarakat, dari tempat kerja. Tetapi pada akhirnya, kita semua memiliki agensi, kemampuan untuk membuat pilihan. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan-pilihan itu. Mari kita juga membahas tentang konsep loyalitas dalam konteks kisah Haman. Haman sangat loyal kepada Fir'aun. Dia melaksanakan semua perintahnya tanpa pertanyaan. Dia berdiri di sampingnya bahkan ketika itu berarti berdiri melawan kebenaran yang jelas. Dalam banyak budaya, loyalitas seperti ini dipuji. Tetapi Islam mengajarkan bahwa loyalitas memiliki batas. Dalam hadis yang terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik. Artinya, jika atasan, pemimpin, atau siapapun memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, kita tidak hanya boleh tetapi wajib untuk tidak menaatinya. Loyalitas tertinggi kita haruslah kepada Allah, bukan kepada manusia atau institusi. Haman adalah contoh dari apa yang terjadi ketika prioritas kita terbalik, ketika loyalitas kepada manusia atau institusi mengungguli loyalitas kepada prinsip-prinsip moral dan spiritual. Dia begitu loyal kepada Fir'aun sehingga dia rela melakukan apapun, bahkan hal-hal yang jelas-jelas salah, untuk melayani raja itu. Pertanyaannya untuk kita adalah, kepada siapa atau apa loyalitas tertinggi kita? Apakah kepada perusahaan tempat kita bekerja, bahkan jika mereka meminta kita melakukan hal yang tidak etis? Apakah kepada negara kita, bahkan jika kebijakan mereka tidak adil? Apakah kepada keluarga atau suku kita, bahkan jika mereka mendukung sesuatu yang salah? Atau apakah loyalitas tertinggi kita kepada Allah dan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan? Jawaban yang benar tentu saja adalah yang terakhir. Tetapi dalam praktiknya, ini bisa sangat sulit. Memilih kebenaran di atas loyalitas kelompok seringkali berarti menghadapi penolakan, isolasi, bahkan penganiayaan. Tetapi itulah yang diminta dari kita sebagai Muslim, untuk berdiri tegak untuk kebenaran tidak peduli biayanya. Sebelum kita mengakhiri pembahasan kita tentang Haman, mari kita renungkan satu aspek terakhir, yaitu peran doa dan pertolongan Allah dalam menghadapi orang-orang seperti Haman. Dalam kisah Musa, kita melihat bahwa dia tidak hanya mengandalkan argumen dan mukjizat, tetapi juga banyak berdoa. Dia berdoa meminta kekuatan, dia berdoa meminta bantuan, dia berdoa meminta agar Allah melapangkan dadanya dan memudahkan urusannya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi kezaliman dan penindasan,
kita membutuhkan tidak hanya strategi dan usaha tetapi juga koneksi spiritual dengan Allah. Kita perlu mengakui bahwa pada akhirnya, kemenangan datang dari Allah, bukan dari kekuatan kita sendiri. Ini bukan berarti kita pasif dan hanya berdoa tanpa berusaha, tetapi bahwa usaha kita harus disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah. Bagi mereka yang hidup di bawah penindasan hari ini, bagi mereka yang menghadapi haman-haman modern dalam berbagai bentuk, pesan ini memberikan harapan. Allah mendengar doa orang-orang yang dizalimi. Allah tidak akan membiarkan kezaliman berlangsung selamanya. Mungkin tidak dalam timeline kita, tetapi dalam kebijaksanaan dan keadilan Allah, setiap penindas akan menerima balasan mereka, dan setiap orang yang dizalimi akan mendapatkan keadilan. Saudaraku sekalian, kita telah melakukan perjalanan panjang melalui kisah Haman, dari posisinya sebagai wazir Fir'aun, perannya dalam penindasan Bani Israel, proyek menara yang sombong, sampai akhirnya kehancurannya bersama Fir'aun. Kita telah melihat bagaimana kesombongan, loyalitas yang salah arah, dan kompromi moral dapat membawa seseorang dari kedudukan tinggi menuju kehancuran total. Tetapi lebih dari itu, kita telah belajar pelajaran-pelajaran yang sangat relevan untuk hidup kita hari ini. Tentang pentingnya memiliki keberanian moral untuk berbicara kebenaran. Tentang bahaya dari mengikuti perintah yang kita tahu salah. Tentang tanggung jawab yang datang dengan keahlian dan pengetahuan. Tentang perlunya loyalitas tertinggi kepada Allah di atas segalanya, dan tentang harapan bahwa tidak peduli seberapa kuat penindasan tampaknya, keadilan Allah pada akhirnya akan menang. Kisah Haman diabadikan dalam Al-Quran bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai peringatan dan pelajaran untuk semua generasi. Setiap kali kita membaca nama Haman dalam Al-Quran, kita seharusnya berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ada aspek dari Haman dalam diri saya? Apakah saya pernah mengikuti sesuatu yang saya tahu salah? Apakah saya pernah menggunakan keahlian saya untuk tujuan yang meragukan? Apakah saya pernah memilih kenyamanan di atas prinsip? Jika jawabannya ya, maka masih ada waktu untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda. Masih ada peluang untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Tetapi kita harus mengambil keputusan itu sekarang, bukan nanti. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan warisan apa yang ingin kita tinggalkan. Apakah kita ingin dikenang seperti Haman, sebagai orang yang memiliki kemampuan dan kesempatan tetapi menggunakannya untuk hal yang salah? Atau apakah kita ingin dikenang sebagai orang yang berdiri tegak untuk kebenaran, yang menggunakan talenta dan posisi kita untuk kebaikan, yang tidak takut untuk melawan arus ketika arus itu mengarah pada kejahatan? Pilihan ada di tangan kita. Setiap hari, dalam keputusan-keputusan kecil dan besar, kita menulis cerita hidup kita sendiri. Mari kita pastikan bahwa ketika buku itu ditutup, ketika kita menghadap Allah, kita bisa melakukannya dengan kepala tegak dan hati yang bersih, mengetahui bahwa kita telah hidup dengan integritas dan kebenaran. Semoga Allah menjaga kita dari mengikuti jejak Haman. Semoga Dia memberi kita keberanian untuk berdiri untuk kebenaran, kebijaksanaan untuk mengenali yang benar dari yang salah, dan kekuatan untuk melakukan apa yang benar meskipun itu sulit. Semoga Dia menjadikan kita dari orang-orang yang meninggalkan warisan positif, yang hidup kita menjadi berkah bagi orang lain, dan yang pada akhirnya mendapatkan keridaannya. Barakallahu fikum saudaraku sekalian. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada keluarga dan teman-teman kalian. Like dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya.
Tinggalkan komentar kalian tentang pelajaran apa yang paling berkesan dari kisah Haman ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.